bacaan firman Allah pagi ini diambil dari Injil Matius pasal 23:12 yang berbunyi, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara kasih oleh Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan karakter Allah. Apa yang terpikir dan apa yang dibuat manusia jauh dari keinginan hati Allah, ya, semata-mata jahat dan mendukakan hati Allah. Nah, saudara, sifat manusia akhirnya yang baik yang Allah berikan berubah, sehingga muncullah kecongkakan, kesombongan ya dari kehidupan manusia. Bahkan hal ini juga bisa terus terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, orang-orang yang sudah diselamatkan, sifat sombong ini juga bisa muncul di dalam kehidupan kita kalau kita lengah. Kalau kita biarkan ya iblis mau ya menjatuhkan kita, mau mengangkat kita, mau melebihi menjadikan kita lebih daripada yang lain, dan kalau kita tidak waspada, kita bisa terpancing ya di dalam pribadi kita. Nah, saudara, Yesus sendiri ya pernah menegur ataupun juga ya mencela kehidupan keagamaan orang Farisi ahli Taurat yang selalu maunya merasa lebih daripada yang lain, merasa lebih suci, merasa lebih benar, ya merasa lebih ya tinggi derajatnya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga ya Yesus katakan bahwa orang-orang yang tinggi hati ya itu satu waktu akan direndahkan. Tapi orang-orang yang berhati satu waktu akan ditinggikan oleh Allah. Bahkan dalam surat Yakobus dikatakan bahwa Allah menentang, bahwa Allah melawan orang yang sombong. Nah, saudara, ya kesombongan pertama kali terjadi itu kita tahu adalah di dalam sorga, ketika Lucifer sebagai pimpinan paduan suara untuk memuliakan Allah. Satu ciptaan Allah yang luar biasa, yang penuh dengan kemuliaan Allah, bahkan batu-batu permata Allah berikan di dalam kehidupannya. Dan dia seorang yang dikatakan sebagai gambar kesempurnaan. Namun saudara, satu waktu dia ingin meninggikan diri sama seperti Allah. Dia mempunyai 5 kehendak di dalam pribadinya, itu semua kehendak itu adalah dia menyamakan diri sebagai Allah yang maha tinggi, dan pada akhirnya Allah campakkan dia ke dunia ini. Kesombongan pertama terjadi di dalam sorga, dan Allah menghukum Lucifer sehingga dia pun akhirnya kita kenal menjadi iblis. Ya, dan semua malaikat-malaikat pengikut yang dihukum pun ya juga dicampakkan ke dalam dunia ini. Nah, saudara, setelah iblis dicampakkan, Lucifer dicampakkan, dia tidak senang tentunya. Lalu ketika dia melihat ciptaan Allah, yaitu manusia yang sempurna di Taman Eden, dia pun ingin ya mengajak manusia ini untuk mengikuti dia, untuk menjadi sama seperti dia. Oleh sebab itu, satu kesempatan dia datang ya menjumpai Hawa ya di Taman Eden, dan dia menipu Hawa dengan dengan firman Allah. Tentulah Allah berfirman. Tapi firman yang disampaikan oleh Lucifer oleh iblis yang melalui ular pada waktu itu ya dikatakan ya, dia sudah diputarbalikkan. Tidak seperti apa yang Allah katakan kepada Adam dan disampaikan pada Hawa, bahwa semua buah boleh dimakan kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi dikatakan semua tidak boleh dimakan, hanya buah pengetahuan baik dan jahat yang boleh dimakan. Hawa katakan tidak. Pada waktu kami makan, kami akan mati. Ular kata tidak. Pada waktu engkau makan, engkau tidak mati, tapi engkau akan jadi sama seperti Allah. Iblis yang memakai ular itu coba mempengaruhi pikiran Hawa. Seolah-olah Allah sudah berdusta kepada Hawa.
Ya, seolah Allah takut Hawa bisa menyamai dia sebagai Allah, sehingga Allah melarang memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Saudara, kalau kita selanjutnya, Hawa tergoda. Dilihat buah itu baik, enak rasanya dan mendatangkan pengetahuan. Ya, dia makan buah itu kenapa? Karena dia ingin menjadi sama seperti Allah. Saudara, kita ini ciptaan Allah, kita tidak ada apa-apanya. Ya, kalau kita diselamatkan juga Allah, kemurahan Allah, dan kalau Allah pun satu waktu akan menyempurnakan kita untuk menjadi sama seperti Allah pun, itu juga adalah kebaikan Allah, kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau karena jangan kita menjadi orang yang sombong. Jangan kita tinggi hati, kita ingin lebih daripada yang lain. Ya, lebih merasa lebih berpendidikan kah? Mungkin merasa lebih berhasil, mungkin merasa lebih ya bermoral dibandingkan orang-orang di sekitar kita. Tetapi saudara, mari ya kita boleh belajar mempunyai kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Saudara, ya di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ketiga demikian bunyinya. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Saudara, Hana sebagai istri sah dari Elkana, ya dia tidak mempunyai anak. Elkana lalu mengambil seorang wanita lain Penina untuk menjadi istrinya yang kedua, menjadi madunya Hana. Dan melalui Penina, Elkana mempunyai beberapa orang anak. Setiap tahun ketika mereka ke rumah ibadah di Shilo, ya dikatakan selalu Penina menyakiti hati Allah, menyakiti hati Hana. Dia selalu membuat Hana menangis karena Hana tidak bisa memberikan keturunan kepada Elkana. Ya, waktu itulah dia merasa lebih daripada Hana, dia menjadi sombong. Tapi ketika Hana berdoa dengan sungguh minta kepada Allah, dan lalu Allah menjawab doanya, dan Hana katakan jangan menjadi sombong, ya, karena Allah maha tahu, ya, karena Allah selalu mengerti apa yang menjadi ya permohonan kita, dan Allah bisa mengangkat kita, dan biarlah kita sebagai orang-orang percaya, ya kita jangan memiliki sifat-sifat yang sombong ketika kita mungkin lebih dahulu sudah diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, ya kesombongan akan mengalami penghukuman Allah. Sama seperti Raja Herodes, setelah dia gagal membunuh Petrus, dia marah, lalu dia pergi satu daerah, dan di situ dikatakan ketika dia berpidato, semua rakyat itu berkata ini bukan suara raja, tapi suara dewa. Wah, dia disamakan sebagai dewa, sebagai Allah pada waktu itu. Dan dia bangga, dia sangat senang. Dan pada saat itu juga Allah tampar dia, Allah hukum dia mati. Dan langsung banyak dimakan oleh cacing. Gak ada harganya manusia. Hukuman Allah jatuh bagi orang-orang yang sombong. Nah, mari saya akan baca satu ayat lagi, saudara. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, Yesus adalah Allah yang begitu merendahkan dirinya. Dia tinggalkan kemuliaannya, kerajaannya, datang ke dalam dunia. Dia lahir di kandang binatang, kandang yang hina. Ya, dia lahir di situ. Saudara, kita lihat bagaimana ya dia tidak lahir di rumah yang baik, atau dia tidak lahir di istana sebagai anak raja, tapi di kandang binatang. Dia rela. Dia tidak lahir sebagai anak orang kaya, orang pejabat, raja, tapi dia lahir sebagai anak tukang kayu yang miskin. Dan semua dia lakukan itu. Ya, dia tinggalkan kemuliaannya, dia tinggalkan kesetaraan dengan Allahnya, dan dia mengosongkan diri sama seperti manusia, saudara dan saya. Dia dihina, dicaci maki, dan ditawakan, bahkan dia disiksa, ya bahkan sampai dia mati di kayu salib. Ya, saudara, kita lihat bagaimana kerendahan hati Yesus. Ya, dia mau jalan itu semua. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya, agar kita boleh menerima keselamatan di dalam dia. Mari saudara, milikilah kerendahan hati kita. Jangan cepat kita tersinggung ketika kita dihina, ketika kita dikatai, ketika kita dicap orang-orang sebagai orang yang gagal dan sebagainya. Tetapi biarlah
ya kita tetap rendah hati. Ya karena segala sesuatu ya kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah pembela kita yang sanggup memberikan jalan keluar, kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, milikilah kerendahan hati dan tanggalkanlah kesombongan agar kita tidak masuk dalam hukuman Allah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat dalam kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.